pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus membangunkan kami kembali di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru dan sukacita yang baru hari ini. Kami sungguh bersyukur, memuji dan mengagungkan nama Tuhan karena kasih setiamu sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 36. Kita membaca bersama-sama. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, dikeluarkan dari kenyamanan untuk kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah pernah membaca bahkan mendengar kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub yang sangat disayang oleh Yakub, dan hal inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf menjadi sangat cemburu dan pada akhirnya menjual Yusuf ke orang Midian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita renungkan, kira-kira apa jadinya Yusuf jika tetap berada dalam asuhan Yakub? Apakah mungkin dia akan tumbuh menjadi orang yang hebat, orang yang dewasa, dan menjadi pemimpin besar di Mesir? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas jawabannya tidak mungkin. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karena Tuhan mau memakai Yusuf menjadi orang yang besar, menjadi seorang pemimpin nanti di Mesir, maka Tuhan menyiapkan Yusuf dengan mengeluarkan Yusuf dari zona nyamannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Yusuf berada dalam asuhan dan perlindungan ayahnya, Yusuf tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang dewasa dan yang bijaksana. Saudara, Tuhan mendewasakan Yusuf dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia dikeluarkan dari kenyamanannya, yaitu dari asuhan ayahnya. Ayah yang sangat menyayanginya dan memanjakannya. Tuhan mengeluarkannya dari kenyamanan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf menjadi budak di Mesir. Tetapi saudara-saudara, justru melalui proses yang menyakitkan itu, karakter, kedewasaan, dan potensi Yusuf sebagai pemimpin menjadi terarah, sehingga akhirnya Yusuf menjadi pemimpin yang hebat di Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluar atau dikeluarkan dari kenyamanan tidaklah selalu berarti buruk, tetapi kadang-kadang itu cara yang paling efektif yang dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mempersiapkan kita mengalami hal-hal yang lebih hebat, lebih luar biasa dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memakai masalah, pergumulan, tekanan, dan tantangan hidup untuk kebaikan
bagi kita pada akhirnya. Seperti emas yang harus berterima kasih kepada api yang memurnikannya. Seperti Raja Wali yang berterima kasih kepada badai yang mengangkatnya, sehingga dia bisa terbang tinggi. Nah, saudara-saudara, marilah kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita diproses oleh Tuhan, dikeluarkan dari kenyamanan. Percayalah saudara-saudara, semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk kebaikan kita, untuk mempersiapkan kita menerima mujizat yang lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Jika Yusuf telah menjalani proses dan keluar sebagai pemimpin yang hebat, maka Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita. Percayalah saudara-saudara, keluar dari kenyamanan bukan berarti kita hancur, tetapi itulah salah satu cara Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang hebat, yang dewasa, berkarakter, dan juga berintegritas. Jangan pernah menyesal dan merasa buruk ketika kita harus keluar dari kenyamanan. Tetapi bersyukurlah karena saudara dan saya sedang dan akan menjadi pribadi yang lebih kuat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk proses Tuhan. Bahkan Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Proses Tuhan mungkin di luar perkiraan kami, tetapi apa yang Tuhan buat bagi kami, itu yang terbaik. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dengan hikmat dari Tuhan, memahami segala rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKU Solo Fidi Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan, Tuhan akan memberkati. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam kami menjalani hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang bijaksana Tuhan, supaya kami boleh hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat yang terbaik Tuhan akan limpahkan bagi keluarga kami, bagi kehidupan rumah tangga kami, dan juga anak-anak kami. Tuhan akan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun, tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.